Heboh, Dr. Richard Lee yang 2 tahun lamanya menyandang status sebagai tersangka dalam 2 kasus, yaitu pencemaran nama baik atas Kartika Putri dan illegal access, mengumumkan dirinya menang melalui putusan pra-peradilan. Dalam amar putusan tertanggal 14 November 2022 tersebut, 2 kasus yang menjerat sang dokter tidak sah secara hukum. Padahal, dalam menghadapi kasus tersebut, Dr. Richard Lee mengaku sudah menempuh berbagai langkah damai dengan Kartika Putri, namun ditolak hingga dirinya pun menempuh langkah pra-peradilan. Lantas, apa yang membuat Dr. Richard Lee menilai laporan Kartika Putri adalah cacat secara fundamental? Benarkah Dr. Richard Lee tidak akan memaafkan Kartika Putri? Langkah apa yang diinginkan oleh Dr. Richard Lee terkait pemulihan nama baiknya oleh Kartika Putri dan juga para penegak hukum? Akibat 2 kasus yang menjeratnya tersebut, Dr. Richard Lee pun sempat ditangkap dan juga ditahan di dalam satu ruangan yang menurutnya dihuni oleh 80 orang dari berbagai kasus kejahatan termasuk kasus terorisme. Meski mendekam hanya selama 24 jam, namun sang dokter mengaku efek dari peristiwa itu sangat dahsyat terhadap mentalnya. Belum lagi efek dahsyat yang merembet kepada keluarganya, yaitu orang tuanya, istri dan juga anaknya dengan label sebagai tersangka selama 2 tahun. Lantas benarkah Dr. Richard Lee juga menuding mantan kuasa hukumnya yang diduga adalah Rasman Arif Nasution turut memperuncing kasus yang kini dimenangkannya tersebut? Benarkah Dr. Richard Lee akan menempuh langkah hukum untuk menjerat Kartika Putri? Sementara itu, awal kasus yang kini dinyatakan tidak terbukti tersebut cukup dramatis. Mulai dari aksi penangkapan terhadap sang dokter, ditahan hingga berbagai efek sosial yang dipikulnya selama ini. Seperti apa kisahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dengan wajah dibalut senyum khasnya, Dr. Richard Lee pun mengumumkan kemenangan dirinya dalam 2 kasus. Yang pertama, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan artis Kartika Putri dan juga kasus illegal access yang juga menjeratnya. Dr. Richard menang melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tanggal putusan hari Senin, 14 November 2022. Dalam putusan pra-pengadilan menyatakan, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri dan kasus illegal access yang menjerat Dr. Richard dinyatakan tidak sah secara hukum. Lalu, Dr. Richard pun merinci 4 poin penting dari putusan pra-peradilan tersebut, yaitu yang pertama, penetapan dirinya menjadi tersangka pencemaran nama baik adalah tidak sah. Kedua, penetapan tersangka illegal access terhadap Dr. Richard pun tidak sah. Ketiga, penyitaan handphone, akun sosial media Instagram dan Facebook miliknya juga tidak sah. Dan yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee baik oleh Kartika Putri maupun para penegak hukum. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya, suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur rapid, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka bansos. Dan ini adalah putusan
resminya kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Pada tanggal 14 November, melalui lembaga pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami, Dr. Richard Lee dengan Hans Pranata, mengajukan peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan illegal access, dan melalui lembaga pra peradilan tersebut, klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada pencemaran nama baik dan illegal access dinyatakan tidak sah secara hukum, Dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Sebelumnya, dalam menghadapi kasus tersebut, Dr. Richard Lee pun telah melakukan beberapa langkah sebagai upaya mediasi seperti mengajak berdamai, bersedia meminta maaf kepada Kartika Putri, namun ditolak, dan berbagai langkah lainnya, namun semuanya mental. Karena berbagai langkah tersebut gagal, Dr. Richard pun akhirnya menempuh pra-peradilan yang kini dimenangkan olehnya. Pasalnya, kasus tersebut dinilai Dr. Richard sudah cacat secara sangat fundamental karena yang melaporkan pencemaran nama baik bukan korban langsung. Sementara, Kartika Putri hanyalah brand ambassador dari produk yang menurut hasil lab Dr. Richard Lee diduga bermasalah. Padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis KP itu yang laporin bukan dia. Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salahnya, itu aja sudah benar, apalagi fundamental ini nggak ada. Dan kita sudah percaya soal viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke akhir. Tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra-peradilan. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra-peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga berkomunikasi, kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak memenuhi, tidak ketemu jalannya. Dua tahun terbelit kasus hukum dan menyandang status sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus, diakui Dr. Richard sangat menyiksa batinnya. Saat dirinya kini dinyatakan melalui putusan pra-peradilan bahwa 2 kasus tersebut tidak sah secara hukum, Dr. Richard Lee pun mengaku tidak akan memaafkan Kartika Putri seterunya tersebut. Kini,
Sang dokter yang juga tengah berseteru dengan mantan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution ini pun sedang memikirkan hal apa yang terbaik untuk memperbaiki nama baiknya yang telah tercemar akibat dijerat 2 kasus selama 2 tahun dengan jejak digital yang tidak pernah hilang dan terus melekat. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki nama baik saya? Itu baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan-postingan di akunnya. Bajunya boleh gak sih saya jadi museum nanti? Baju saya dipamerin, dikompreskan seperti itu salah satu ya. Ada salah satunya lagi dikompreskan, menyatakan Bapak Dirkrimsus kalau saya nggak salah, itu menyatakan bahwa hasil lab saya itu saya cuma periksa tahun 2019, tahun 2020 saya nggak periksa, padahal tahun 2020 saya periksa. Ini kan sangat dirugikan sekali saya. Ini bisa ditonton sampai detik sekarang konferensi persnya. Jadi pertanyaan saya itu nanti bagaimana sih cara memulihkan nama baik saya? Apakah permohonan maaf secara kertas? Sejumlah uang, berapa uang yang pas? Apakah dengan konferensi pers, baik artisnya ataupun yang bersangkutan, yang berwewenang, bisa menghapus, mengembalikan nama baik saya? Pernyataan dari saya untuk artisnya KP. Ini saya bingung, mau beliau ini apa sih sebenarnya? Apakah kejadian sudah seperti ini membuat beliau tuh senang dan bangga? Saya kadang-kadang malu sih. Apakah dengan menyakitin orang, apakah dengan membuat orang susah, apakah dengan membuat orang menderita, itu membuat kebahagiaan tersendiri. Padahal sebenarnya saya melihat beliau itu, wah saya memandang tinggi sekali beliau. Apalagi dengan atribut yang beliau gunakan. Sangat sedih sekali saya bisa kejadian seperti ini. Dan kalau sudah terbukti seperti ini kan amat sangat memalukan. Tapi jelas saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati yang saya paling dalam, saya tidak akan balas dia, karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini, punya ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak, kecuali kalau dia mau perpanjang. Saya itu juga males untuk perpanjang, kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan, dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Mengejutkan, Dr. Richard Lee umumkan kemenangan atas artis Kartika Putri. Lantas, seperti apa tekanan batin yang dialamkan oleh Dr. Richard Lee selama 2 tahun terakhir? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Mengejutkan, Dr. Richard Lee umumkan kemenangannya dalam kasus pencemaran nama baik melawan artis Kartika Putri. Padahal, seperti diakui oleh Dr. Richard Lee, ia merasa sudah babak belur untuk menghadapi kasus tersebut. Sejak ia ditangkap, ditahan selama 24 jam, dan juga ditahan dalam satu ruangan berisi 80 orang tahanan, membuat dokter pemilik skincare ini pun merasa sangat tersiksa secara batin selama 2 tahun. Aku ditangkap. Kalian kemarin ke flashback lagi videonya ya. Kayak gimana pilihannya?
Aduh miris banget, aku aja ngeliat kayak gitu kayak gila ya, aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita, ini baru aku cerita diangkat, nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana. Di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu gak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sebenarnya. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidurnya lagi kayak gini. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjamret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. 2 tahun merasa tersiksa oleh beban kasus yang kini dimenangkannya. Dr. Richard Lee pun juga mengungkap bagaimana beban dan derita yang dialami keluarganya, seperti orang tua, istri, dan juga anaknya selama itu. Lantaran dirinya menyandang status sebagai tersangka dalam tempo 2 tahun. Beratnya beban sang dokter pun diakuinya, yang ikut andil adalah mantan pengacaranya yang diduga adalah Rasman Arif Nasution yang kemudian melaporkan Dr. Richard Lee ke pihak kepolisian. Ucapan terima kasih saya kepada pengacara saya, Pak Beno dan Bang Idam, sama Bang Yudi. Nah, ini baru pengacara namanya, bukan pengacara pansos yang ujung-ujungnya ngabisin duit saya buat kasusnya tambah melebar. Kalau kalian tanya ya, kenapa kasus ini jadi panjang, itu salah satunya salah pengacara yang lama. Yang jadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini, saya bermasalah kanan kiri, tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu teriak, tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin ya, di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter, ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong-ngomongan tetangga, jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak 2 tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu. Saya sangat dirugikan. Saya amat sangat dirugikan, luar dalam. Bukan hanya secara material, imaterial saya dirugikan. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, dok, kenapa nggak dimaafin aja? Udahlah, biarin aja berlalu. Coba kalian seperti itu. Kalau ngomongin saya maafin, saya belum bisa sampai detik ini. Dan saya tidak akan memaafkan orang tersebut, siapapun. Baik artisnya, baik orang-orang yang menzolimin saya, orang yang ngangkat saya dari rumah saya, orang yang mengkriminalisasi saya, orang yang sudah tahu saya tidak bersalah tapi dipaksakan bersalah. Saya tidak memaafkan mereka. Saya mungkin tidak bisa balas mereka dihukum, tapi Tuhan yang akan balas. Geger, Dr. Richard Lee menuding pengacara sebelumnya memperuncing kasus yang kini dimenangkannya. Lantas, seperti apa kisah Dr. Lee terjerat kasus yang dilaporkan oleh Kartika Putri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys.
Kasus hukum antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee faktanya berlangsung dengan sangat lama. Kartika Putri yang menempuh jalur hukum sempat berefek telak pada Dr. Richard Lee. Ya, efek dari konflik yang terjadi antara Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri adalah di antaranya ketika ia dijemput paksa oleh aparat penegak hukum pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan penjemputan paksa dilakukan lantaran ia dituding melakukan pelanggaran karena mengakses secara ilegal akun media sosial yang sudah disita, serta berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Tangan saya. Jangan pegang aja kok. Nggak mau saya, sakit tangan saya, sakit. Dia di merah nih. Nih. Nggak mau saya. Pak, tolong Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Tolong. Hari ini kita saksikan di pusat penangkapan kita dari Unit 2 Subdit Siber Polda Metro Jaya. Ini ada surat penangkapan. Nama saya AKP Charles. Ya, bukan penangkapan terhadap bersama Richard. Tanggal lahir Medan 11 Oktober 1985. Jangan ditangkap! Nanti dulu Pak, nanti dulu. Ya ditahan. Nggak ada mimpi dalam hidup saya. Apalagi saya bukan ingin menjatuhkan orang atau apa yang saya buat itu suatu pidana ya. Saya kan ingin membantu orang, ingin mencerdaskan bangsa, ingin ngasih edukasi. Gelar perkara khusus di Mabes Polri kemarin kan adalah haknya tersangka untuk meminta keadilan di situ, untuk kejelasan dan lain sebagainya. Dan juga aku hadir di sana kan karena aku pelapor dari salah satu kasus yang dimana dia sudah jadi tersangka 2 kasus gitu. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar. Kita nggak boleh merasa paling benar, kita nggak boleh menzolimin orang lain. Kita harus semuanya dibongkar sesuai fakta dan kenyataan yang sebenar-benarnya gitu. Saya menyampaikan permintaan maaf dari dalam hati saya dan setulus-tulusnya saya bilang. Dan kalau saya tahu nggak bisa mengobati apapun, saya bilang tapi kasih saya kesempatan apa yang bisa saya lakukan untuk sedikit memperbaiki keadaan ini atau apa yang kamu inginkan kayak gitu. Aduh, aku kalau ingat sana aku trauma deh sumpah. Jadi seolah-olah aku tuh mempermalukan diriku sendiri, menelanjangi diriku kayak ngamen untuk dipermalukan. Paham gak sih? Saya ngamen minta maaf cuma untuk dipermalukan dan ujung-ujungnya juga kayak ya kamu minta maaf ya. Kalau kamu minta maaf, aku nggak apa-apain. Dia sudah minta maaf keliling ruangan ya gitu punya, atau ya udah kalau misalnya nggak kayak gitu kamu buka baju kamu keliling lapangan tanpa baju. Kalau kamu sudah seperti itu punya, saya maafkan. Sudah keliling lari duduk di sini punya, masih nggak dimaafkan, tetap dilaporin. Kan artinya kan cuma ingin mempermalukan saja kan. Buat saya itu kena mental banget sih sebenarnya. Tapi bukan artinya saya berhenti untuk melakukan edukasi. Makanya saya berubah sistemnya menjadi podcast. Kalau podcast kan yang datang malah sumber saya kan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya, saya ubah sistemnya jadi seperti itu punya. Tapi saya nggak membicarakan kebenaran. Saya sampai curhat loh dengan pengacara saya ngomong apakah saya ini memang salah bang? Ya saya pernah ngomong kan, apa aku ini memang salah, apa aku ini memang secara hukum pantas untuk dipenjara? Enggak dok, enggak. Kamu sudah di jalan yang benar. Setiap kali saya curhat dengan orang, enggak dok, kamu sudah jalan yang benar. Apa yang kamu perjuangkan ini, saya semangat lagi. Ya untungnya netizen Indonesia juga luar biasa cerdas, support saya. Mereka isi link petisi dan itu buat saya semangat sih sebenarnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.